Kamu tidak perlu khawatir tentang saudara Feng. Segera cabut saja pohon ini. Pada saat ini, dia melihat suara tak acuh Bai Guanxing. Dan setelah berbicara, dia menoleh dan menatap Xiao Yu yang menutupi bibir cerinya. Xiao Yu, apakah kamu masih bisa bertarung? Baik. Kelinci putih kecil itu mengangguk dengan berat, dan sepasang telinga kelinci juga bergetar. Xiao Yu telah bersembunyi di sini dan menahannya untuk waktu yang lama. Detik berikutnya, aku melihat telinga kelinci dari kelinci putih kecil itu langsung berdiri tegak, dan sosok yang semula seperti gadis loli menjadi lebih tegak, seperti seorang gadis yang berjalan keluar di bawah sinar bulan. Yang lebih menggerakkan Qin Yichen adalah bahwa cahaya bulan yang tertinggal di sekitar gadis itu sebenarnya berisi Leng Audiwei. Ternyata kelinci putih kecil adalah seorang kaisar. Pikirkan tentang itu juga. Tidak mungkin menjadi kaisar yang kuat. Bagaimana mungkin sulit untuk menangkap gagak emas silang? Kakak Qian Kun, copot giginya juga. Bai Guanxing dan Xiao Yu melakukan usaha bersama. Bahkan Golden Crow silang pun cemburu. Awalnya ini adalah setan kelinci yang tidak dikenal di antara ras iblis. Tanpa diduga, setelah mengikuti umat manusia, itu akan mengubah hidupnya. Pada saat yang sama, Qin Yichen menatap matanya, dan akhirnya melepaskannya. Dia kembali menatap Gonggong, sudut mulutnya sedikit terangkat. Jangan lihat, aku akan memukulmu sendirian. Wen Qing, pergilah untuk membantu saudara Yue Kong mencabut pohon itu. Putri Wen Qing juga mengangguk dengan patuh, karena dia malu mengetahui bahwa dia hanya memegang tombak tajam untuk sementara waktu. Dan akibatnya, mereka semua menabrak bayangan ruang dan waktu yang ditinggalkan oleh 9 bayangan lilin. Dia merasakan celah, bahkan jika dia diberkati oleh formasi bintang takdir yang sama. Tetapi penyihir leluhur berdiri di sana dan membiarkannya bertarung. Dia tidak ada hubungannya. Dan melihat Qin Yichen berdiri di depannya, membiarkan Putri Wenxing pergi membantu menarik pohon, wajah Gonggong menjadi semakin muram. Kamu pantas mendapatkannya juga? Tanda seru. Semut belaka di alam Taoisme. Mengapa cukup memukulnya sendirian? Tanda seru. Hong Hai yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Qin Yichen. Tetapi meskipun tsunami mengerikan ini bisa membuat suara yang pertama terputus-putus, itu tidak bisa menyembunyikan tawanya yang liar. Aku berani meludah di depan Raja Dewa Bulan Yin. Jika kamu lebih baik dari Dewa Raja Yue Yin, apakah kamu masih akan datang untuk mengambil pohon laurel dulu? Tanda seru. Bum bum bum. Saat tsunami, Qin Yichen melangkah keluar dari ombak, dan laut biru dan naga hijau bertahan di sekitarnya. Dia memilih Gonggong sebagai lawannya, yang paling cocok. Bagaimanapun, artefak kekaisaran Bihai juga dipadatkan dari Bihai Avenue, dan tsunami Gonggong yang mengerikan hampir tidak bisa menenggelamkannya. Namun, kekuatan penyihir leluhur air sama-sama menakutkan, bahkan tidak bisa ditebak. Qin Yichen menyiapkan pengorbanan ke Gunung Pedang Penjara, dan bahkan mendesak pedang ajaib untuk menebasnya dengan marah. Akibatnya, Gonggong berdiri di tempat dan tidak menghindar. Terlepas dari apakah itu pedang sihir seperti Gunung Hellblade atau Jintu, ketika ditebas di Gonggong, sepertinya ada lubang yang menembus air. Apakah kamu dibuat dengan air? Tanda seru. Qin Yichen minum dengan dingin. Tiba-tiba, dia mengosongkan tangannya dan membuat postur menggambar pedang. Dan pada saat itu, pedang Wukong ada di tangannya. Saat pedang itu keluar dari sarungnya, dunia tempat Qin Yichen dan Gonggong berdiri dengan bangga berubah. Itu adalah dunia yang terpencil. Tetapi di dunia ini, sosok Gonggong tampak tertegun sejenak. Dan itu bukan lagi bentuk yang tidak kekal. Pisau ini. Wajah Gonggong berubah sedikit. Dan akhirnya ekspresi yang bermartabat muncul tiba-tiba. Jubah hitamnya melambai. Dan wajah Qin Yichen tiba-tiba berubah dengan kekuatan mengerikan yang sama. Saya melihat bintang yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta ini yang dipadatkan oleh Qin Yichen. Dan di antara bintang-bintang itu, pasti ada air. Pada saat itu, Qin Yichen hanya melihat air mengalir dari bintang yang tak terhitung jumlahnya. Yang sepertinya ditarik oleh rekan kerja. Dan berubah menjadi tsunami yang mengerikan. Membanjiri dirinya. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, saya tidak tahu apakah tsunami menelan cahaya pedang, atau cahaya pedang menghancurkan tsunami. Ketika alam semesta yang terpencil menghilang, pedang Wukong di tangan Qin Yichen telah menembus perisai air di depan Gonggong, dan dia bisa menyentuh jubah hitamnya hanya dengan sedikit perbedaan. Gulungan. Gonggong memberikan minuman dingin, dan pelindung air meledakkan Qin Yichen ke udara. Formasi bintang dengan nasib yang sama hanya dapat menghubungkan vitalitas mereka dan hidup dan mati bersama. Tetapi itu masih tidak dapat membuat prestise kekaisaran orang kuat lainnya meminjamkan kepada Qin Yichen. Setelah mengusir Qin Yichen, mereka bekerja sama dan menyapu alis mereka dengan dingin, dan menemukan bahwa sekelompok pria kuat memiliki wajah yang berbeda. Anda tidak perlu menebaknya. Mereka semua berbicara tentang fakta bahwa semut tahu benar-benar bertarung dengan semutnya. Leluhur air yang bermartabat. Kemarahan tersebut membuat bola-bola air di sekitar Gonggong semakin bergelora, namun kini ia tidak bisa menjaga semut tersebut. Sebab, Yao Yue Kong sudah mengambil pohon laurel itu. Gonggong tidak tahan. Yang mulia telah menangkap setan kelinci,
yang cukup untuk mengancam putra Baize. Sekarang setelah iblis kelinci diselamatkan, mereka yang pertama pergi lebih dulu, dan mereka bahkan tidak boleh dirampok kesempatan di sini pada akhirnya. Namun, yang membuat Gonggong tidak berdaya adalah adanya formasi bintang takdir yang sama dan Tianwei itu untuk perlindungan, dan untuk sementara, mereka tidak bisa membunuh Qin Yichen. Selain itu, baik Zhu Jiuyin dan Si Bizi masih tak terkalahkan. Bagaimanapun, kekuatan Qin Yichen hampir tidak dapat melonjak karena nasib yang sama, dan hal yang sama berlaku untuk Kaisar kedua Zhong Nantian. Hanya kekuatan alam Kaisar yang hampir tidak bisa membunuh penyihir leluhur. Tapi yang mulia, saya melihat bahwa Bai Guanxing dan Xiao Yu bergabung, dan Bai Zewutian mencetak secara horizontal dan horizontal, sepenuhnya mencari kesempatan untuk ditutupi oleh Xiao Yu. Ledakan. Setelah Xiao Yu berjalan keluar dari sinar bulan, kaki ramping dan bulat yang tidak bisa tidak didambakan oleh banyak orang kuat itu mencengangkan, dan dia menghantam ke arah Golden Crow Silang. Dua sayap iblis Golden Crow Silang bergabung bersama, tetapi di bawah langkah ini, bulu iblis itu bergetar, dan beberapa bulu iblis terguncang, berubah menjadi abu dan menghilang. Setelah sayap iblis, wajah Jin Wu Silang sangat suram. Iblis kelinci ini, berani menyimpan dendam? Tanda seru. Jika bukan karena sayap iblisnya melawan, tendangan ini benar-benar akan menendang kedua giginya. Kelinci iblis. Wajah Gonggong muram, dan baru saja hendak mengangkat telapak tangannya, dia melihat Hellsworth Mountain menghantamnya. Air seperti itu bahkan tidak cukup untuk memberiku mandi. Setelah gunung pisau penjara membuka jalan, Qin Yichen menginjak ombak yang marah, berjalan mengelilingi naga biru, dan membunuh lagi ke Gonggong. Qin Yichen sangat tercerahkan. Pisau barusan diblokir oleh Gonggong. Dia tahu betul bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia ingin membunuh penyihir leluhur. Tetapi jika Anda tidak bisa membunuhnya, maka jangan bunuh dia. Gonggong tidak bisa membunuhnya. Selama dia menghentikan rekan kerjanya, jelas bukan dia yang menderita. Adegan ini membuat Gonggong kesal, terutama setelah Qin Yichen menyempurnakan Immortal Demon Moon. Itu membuatnya semakin sulit untuk dibunuh. Ini seperti lalat menjengkelkan yang terbang di depannya, tapi tidak akan mati. Tapi Qin Yichen sepertinya bisa menebak pikiran Gonggong, dan senyumnya menjadi semakin lucu. Kamu tidak benar-benar menganggapku sebagai semut? Kalau begitu kamu bahkan tidak membunuh semut, jadi kamu pantas disebut nenek moyang penyihir? Niat untuk membunuh bersama tiba-tiba muncul. Tetapi Qin Yichen juga bukan orang bodoh. Dia tidak tahu bahwa dia hanya akan sembarangan menyerang karena berkah dari formasi bintang karena nasib yang sama. Bahkan setelah memiliki Immortal Demon Moon, Qin Yichen masih bisa berbaring di bawah sinar bulan. Luka yang dideritanya juga akan mempengaruhi teman-temannya. Qin Yichen hanya ingin meminimalkan lukanya, dan kemudian terbang di depan Gonggong.